Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita biar inovatif dan kreatif dengan scientific article atau artikel ilmiah. Nah, saya di sini menaruh dua poin penting, apa itu scientific article dan bagaimana caranya. Oke, next. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dahulu. Saya adalah mahasiswa di jurusan Plant Protection atau Proteksi Tanaman di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saat ini saya semester 6 dan akan selesai semester 6, akan menginjak semester 7. Di luar itu kegiatan selain kuliah, saya mengurusi neon les privat, kemudian neon event, kemudian agrofarm ini seputar pertanian. Kalau neon event seputar materi-materi pendidikan, seminar dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau publikasi, silakan di neon event, itu gratis seputar event pendidikan, baik itu lomba, seminar dan sebagainya. Kalau neon les privat ini saya bersama teman saya mengembangkan untuk menyediakan jasa pelayanan pendidikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Juga sudah ada aplikasinya di Play Store dengan nama Neon Education. Kemudian di ini Banyuwangi Creative Forum adalah sebuah platform yang saya gagas untuk menampung pemuda kreatif di Banyuwangi. Oleh sebab itu saya membentuk sebuah Banyuwangi Creative Forum. Kemudian selain itu, kegiatan di luar kuliah saya juga membuat video, tapi tidak terlalu sering, dan video yang saya share seputar pendidikan tentunya. Kemudian saya juga menjadi penulis di Warung Science and Technology, Warstek. Next, apakah itu scientific article? Jadi, menurut Boston University School of Public Health, itu di websitenya, bahwa definisi scientific article itu adalah a scientific article is a publication that is based on empirical evidence. Artinya publikasi yang berdasarkan bukti empiris. Empiris artinya dapat dipertanggungjawabkan. It can support a hypothesis with original research. Artinya dengan disupport keoriginalitas riset. Juga bisa describe existing research or comment on current trends in a specific field. Bisa juga mengomentari dan menggambarkan riset terkini atau yang trendy di bidang yang spesifik. Itu adalah definisi dari artikel ilmiah dan berbeda dengan artikel biasa. Intinya artikel ilmiah ada citasi, dapat dibuktikan. Apa itu inovatif dan kreatif? Berdasarkan tema besar kita, being innovative and creative with scientific article. Jadi inovatif menurut Cambridge Dictionary, inovatif adalah using new methods or ideas. Jadi penggunaan metode baru atau ide. Sedangkan kreatif adalah producing or using original and unusual ideas. Jadi belum pernah ada ide yang belum pernah ada, kemudian diproduksi atau diciptakan. Makanya berasal dari create atau mencipta. Definisi mudahnya, kreativitas adalah kemampuan untuk mencanangkan sesuatu yang berbeda dan orisinil, artinya sebelumnya belum ada. Sedangkan inovasi adalah proses penerapan atau penciptaan suatu hal yang memiliki nilai bagi orang lain, artinya memiliki nilai tambah, yang hal itu lebih baik daripada sebelum diberi inovasi. Kalau semakin jelek berarti itu bukan inovasi tapi merusak. Kenapa scientific article dapat membuat kreatif dan inovatif? Menurut saya, nomor satu adalah scientific article melatih berpikir kritis. Dengan scientific article, maka segala harus dikritisi, atau kita harus berpikir kritis. Jika begini, maka hasilnya begini. Jika begini, maka hasilnya begini. Harus kritis dan berdasarkan fakta dan bukti yang ada atau fakta ilmiah. Kemudian melatih benar logis. Tentu scientific article kalau tidak logis, maka bukan artikel ilmiah namanya, tapi puisi, bisa juga prosa dan lainnya. Kemudian bisa menemukan hal baru. Kenapa demikian? Karena scientific article menuntut untuk berpikir logis, kritis terhadap sesuatu. Hal ini bisa memicu adanya penemuan baru.
seperti Habibie, Isaac Newton, dan ilmuwan lain tidak lepas dari peran scientific article. Kemudian juga melatih hipotesis menjadi akurat. Hal ini terbiasanya otak berpikir kritis, logis, dan berdasarkan bukti empiris, maka akan menjadikan hipotesis kita menjadi lebih kuat daripada tidak didasari oleh berpikir secara ilmiah. Nah, ini menurut kriteria saya seperti ini. Kemudian manfaat apa sih? Tentunya melakukan sesuatu harus ada manfaatnya dong. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara maju, kita tidak heran. Negara maju, ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah sangat maju sekali karena scientific artikelnya juga sangat maju sekali. Kemudian basis data kebijakan publik. Hal ini tentu sangat layak untuk diterapkan karena kebijakan publik yang tanpa didasari oleh berpikir ilmiah biasanya tidak tepat di kemudian hari. Contohnya, banyak perusahaan kelapa sawit, kemudian Kementerian Keuangan mengadakan lomba karya ilmiah untuk mengkaji ini. Nah, kenapa? Untuk kebijakan publik. Kemudian sarana komunikasi antar akademik dan ilmuwan. Dengan menggunakan scientific article, maka kita dapat berkomunikasi antara akademik dan ilmuwan di dunia. Kemudian diseminasi hasil penelitian atau penyebaran hasil penelitian. Contohnya skripsi, tesis, disertasi, paper, dan lainnya itu adalah diseminasi hasil penelitian atau penyebaran hasil penelitian. Kita sebagai mahasiswa wajib menyebarkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau jurnal di semester akhir. Pengembangan akademik di lingkungan PT. Tentu akademik yang baik didukung juga oleh scientific article yang bagus. Di UK sudah ada siswa SD sudah membuat sebuah paper, tapi di Indonesia saya belum menemukan. Kemudian yang keenam adalah pertukaran emosi untuk masalah MD. Kenapa demikian? Karena ketika kita sering melakukan membuat scientific article, maka di situ akan ada hal-hal yang perlu dikritisi dan memicu timbulnya ide. Begitu. Misal, paper ini menggunakan kakao sebagai pengawet ikan. Kita bisa modifikasi, memunculkan ide dengan mengetahui kandungan kakao yang hampir sama dengan kandungan buah lain. Kemudian kita bisa memakai buah lain juga untuk mengawetkan ikan dengan kriteria senyawa yang sama, misalnya dari kakao dan buah yang lain itu. Hal ini saya ambil dari Legal Studies 2019 tag. Berkat saya suka menulis itu, saya pernah ditawari untuk publish jurnal oleh editor. Salah satunya di Journal of Microbiology and Experimentation. Bahkan saya dipanggil dokter, padahal belum lulus dokter, S1 aja belum lulus. Ya mungkin dikiranya dokter karena sering, ya nggak sering sih, suka ikut konferensi yang publikasi gitu. Contoh scientific article itu ada Nature, ada Elsevier, juga ada Springer. Jadi contoh scientific article yang saya pakai di sini adalah jurnal. Scientific article ada juga skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Tapi yang saya ambil di sini jurnal. Oke, bagaimana cara membuatnya? Menurut saya, membuat artikel ilmiah itu yang pertama adalah membaca artikel ilmiah orang lain, kemudian mengamati artikel ilmiah orang lain, dan mengamati apa sih isinya, kemudian mempelajari kaidah ilmiah. Dapat kita lihat di internet banyak, kemudian bertanya pada orang yang sudah membuatnya, yang pernah membuatnya dan itu relevan dengan kita. Bisa kita tanyakan sepuasnya. Kemudian memulai belajar menirukan. Hal ini sangat penting sekali dan modifikasi hasil yang sudah ada. Kita bisa mulai ini dengan cara mudah, yaitu mengamati, menirukan, dan modifikasi. Maka akan terhindar dari plagiarisme. Yang terakhir adalah menuangkan hasil pemikiran sendiri. Hal ini jika kita sudah sering melakukan pemikiran sendiri, maka akan timbul suatu pemikiran sendiri tidak berdasarkan yang lain atau mencontek yang lain. Next, faktor penting pendukung riset menurut saya adalah skill riset, skill menulis, bahasa, kolaborasi, dan dana. Sayangnya di Indonesia, anggaran riset Indonesia terendah di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Next,
Oke, manfaat yang saya dapatkan dari menulis karya ilmiah adalah jangkauan internasional. Saya juga pernah ke Jepang dan sebagainya bersama teman saya ini yang satu dari ITB waktu di Sapporo, Hokkaido University. Dan ini quote saya, bahwa scientific article adalah wujud kontribusi terhadap masyarakat, alam, dan negara yang tidak mementingkan egoisme belaka. Artinya, dengan scientific article, kita juga ikut menyumbang kontribusi terhadap masyarakat, alam, dan negara. Karena berbagai inovasi itu dimulai dari adanya scientific article yang sudah terbukti secara ilmiah. Oke, thank you guys. Semoga dapat manfaat dan menjadikan kita semangat untuk menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.